Jadi saya mohon beragama itu biniatin sholihah. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang sementing aku itu duwe qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu ilaman atau wah bi qalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf. Ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa, itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i. Itu dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya nggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam taklid, waqad qulta bi sunniyati, kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sunnah? Jawabannya Imam Syafi'i, adaban ma'ahadal imam, saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa? Pandangannya. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang menghamili, itu bagus gak? Ada ulama yang bilang bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras, mau bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang ya. Ini ada di kitab Mizan Kubro, kalau nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahmah. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah apa sih langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir, kalau dalam bahasa Arab tanfir, taksna atau takbir, apa memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus, sudah kadung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya dikomentari aja qad kharaja min sifatin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja, saya capek ini karena yang belat pertanyaan jangan keluar. Saya ulang lagi, pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampai tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritanya sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensinya merusak. Yufsidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wasfikut dima, dan berpotensi mengalirkan darah. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini, ya Allah kali ini kayak enggak pas keputusan kau ini, tolonglah Deva. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Menang. Karena tanya ini, makanya syaratnya Nabi itu harus umi, nggak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya itu. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot nanti. Karena semua disoal secara intelektual. Makanya saya syukur sama anda jadi Nabi dan tidak akan jadi Nabi. Nah, inteleknya itu
Jadi ini penting saya utarakan karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ilim, karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Masa Allah dievaluasi. Allah. Makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini peregangan apa pernapasan terus kalau sujud apa saya tidak senang. Saya senang saya gini nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmah. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa, yang gini, nggak monggo lah sauni-unimu, ya nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah, karena itu bentuk tawaduk, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu kok terus dianalisis ini fungsinya gini, repot. Nah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jantungan sujud kok nggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh ya, orang boleh nggak berpendapat ya, sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan, yakin. Karena dari saya jelas yang namanya wasjud ya Pak, udah ada di hadis di Quran, wasjud wa tashu, atau sujud dan kamu menjadi sehat. Nggak ada yang ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya, ya. Masalah keimanan. Tanya apa ngeluh? Kalau tanya boleh ya, gimana? Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban? Tidak. Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya, jadi ngaji itu harus kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah menghentikan idza dzikiral qadar fa'amsiku wa idza dzikra ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina nggak apa-apa, saya sudah qada qadar, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat kalau seperti itu. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, tidak sampean Nabi. Sampean tidak usah ambisi begitu, Nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Saya hafal hadisnya. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang nggak hidup di surga. Jadi kalau sampean marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, nggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, nggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya saya Musa. Anta kalimu? Ya saya kalimu. Anta Sofio? Ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, ngelawan kiai itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta sofiwo, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa?
dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa. Iya ya Musa, iya ya Nabi Adam, ya betul. Berarti kamu mengkritik saya, atalumunani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario nya nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario nya seperti itu ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap, padahal sebetulnya sudah tahu, gitu ya kan? Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu, kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang Indonesia. Semua cowok tahu nggak, semua lelaki tahu nggak, kalau nggak pernah nafakoi diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar, termulia. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya wong lanang duwe akeh pola. Terus denger sampean mulai cinta orang lain, harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah. Tentu itu tidak mungkin. Nah, mananya kodok kodar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca, saya hafal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Baik itu keren, jadi bangganya di mana? Kan sesuai skenario. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qada qadar. Terus likaila tak soal fatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, wes sudah bangkit saja, itu sudah takdir. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba ini dicarikan, mungkin di surat Hadid itu apa yang nanti dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum apa? Illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atar. Jadi kodok qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa, menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampean suatu saat tua, terus untukmu coplok, terus dredeg-dredeg kepleset tiba. Soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan L. Ya cukup ya. Satu lagi aja kan. Kalau nggak salah itu surat Hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid itu. Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Berdiri aja nggak apa-apa. Oh enggak. Oh ya nggak apa-apa, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya makan sama Kiai. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya, iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Khandaq, Iya. yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja tidak tahu apa-apa, tapi Iya. Salman dia pun menyampaikan ini Iya. komentarnya.
Jadi saya tanya, tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Iya, gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik, kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut di Iya. Iya. Yang kedua, ini sebenarnya hal umum. Karena saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu enggak. walaupun itu cuma satu ayat. Dari aku balighu anni walau ayat. Nah, yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini, Ya. orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata, Iya. itu di broadcast yang mungkin Oh, ya. memacu perdebatan. Iya, gitu. iya. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini aja, ini saya jawab. Tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dam tapi sifat madh, memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabannya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu tidak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan, ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya. Soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas Indonesia. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir balighu anni walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna woha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan inna woha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya satu ayat terpotong, inna woha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu, itu sebenarnya madh itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang makun tatadri mal kitabu walal iman. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan, karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basar. Muhammad pinter, macam pernah belajar. Terus Allah menjawab, Muhammad itu nggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu, itu madh. Saya ulang lagi, untuk Nabi itu
Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyun yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Itu semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Jadi baliwani walau ayat itu saya mohon, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa, inna woha layak tadi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid, ikhfa, idhar, idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu ya gitu Mas Leman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya. Oh, langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahi wa nasta'inuhu Allahumma ya Allah ij'alna mutawaddina fika mutahabbina fika mutanasirina fika ya Allah waj'alna mimman nasara dinaka fi ayyatin ya Allah wa ammir ya Allah biladaka wa bilad Korea wa jami'a biladika ya Allah ma'murina bittaqwa ma'murina bisujud waj'alna ya Allah mimma yakhdumu masjidaka wa yu'ammiru masajidaka wa yu'ammiru hadaddin wa yu'li kalimataka al-ulya ya Allah waj'alna ya Allah mimman sabbahaka wa hammadaka wa kabbaraka wa wahdaka ya Allah waj'alna mimman syarraha dhalika ya talaban liridhaka wa ila'an li kalimatika al-ulya ya Allah inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa talumu biha syasi wa taruddu biha fitana anna ya Allah wadfa'na al-afat wal